Ini sampai menunggu Bapak Gubernur. Sebentar lagi akan tiba dan bergabung kita bersama. Ucapan selamat datang juga buat Kori kita, Kori Internasional yang telah berhadir, Al Ustaz Haji Ilham Effendi yang telah berhadir di hadapan kita bersama sebagai pembaca Qurannya. Beliau terakhir juara dunia, juara nanti alhamdulillah juara Irak tahun 2012. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur Sumatera Utara Mas Gatot Pujo Nugroho, Sarjana Teknik Master of Science. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak
Saleh Bangun. Kemudian ada juga yang kita hormati, kita banggakan, Saudara Afan sebagai Wakil Ketua DPD Sumatera Utara. Dan beserta anggota Dewan ada Pak Sahrial Harahap. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kanwil Kementerian Agama dan yang mewakili Bupati Deli Serdang. Juga hadir di tengah-tengah kita di sini calon Bupati Deli Serdang. Berdiri dulu. Ini kalau nggak kita pilih berdosa kita, karena namanya bagus. Mudah-mudahan Mas Gatot melempangkan PAN dengan PKS. Juga yang kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Aisyah, kemudian juga PDM Deli Serdang, yang dalam Pilgubsu yang lalu ada kita bentuk namanya Istiqomah dan full alhamdulillah mendukung Mas Gatot. Tepuk tangan. Kemudian yang saya hormati mewakili Pangdam Bukit Barisan, kemudian Kapolda, Pak Camat yang mulai dari kemarin ini sudah memantau ini karena dia tahu bahwa gubernur datang. Bupati Pak Subadi. Kemudian tokoh masyarakat di kecamatan ini dan terlebih-lebih juga hadir di sini sesepuh kita Mas Gatot, Pak Azhur Sofyan, udah lama aktivis kita, dan hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mobil khusus anak-anak santri santriwati kita yang kita cinta dan kita banggakan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Pak Gubernur yang kami banggakan, rasa syukur kita atas pelantikan Gubernur Sumatera Utara, atas pilihan rakyat Sumatera Utara, sehingga pada hari ini bisa kita wujudkan. Mengucapkan rasa syukur itu adalah perintah agama. Kalau kita banyak mengucapkan syukur, maka Allah akan menambah rezeki bagi kita. Nah, konsep itulah maka kita hadirkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Rasa syukur kita telah dilantik Mas Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara. Walaupun berbeda partai kami, tapi seperti tadi Muhammadiyah Sumatera Utara full mendukung beliau. Dan ada tapak sejarah yang tak bisa itu dilupakan. Bahkan mungkin menurut saya 2-3 kali pertemuan formal itu dilakukan. Dan pilihan itu oleh kita adalah bersama PWM. Itu penilaian yang memang sangat berdasarkan ajaran-ajaran agama kita. Itu kalau menurut Pak Sarwo ya. Untuk itulah kami wujudkan kegiatan ini, rasa syukur itu, dan maka saya undang semua pimpinan wilayah yang hadir di sini, kemudian Aisyah dan ortomnya, karena kami mencari waktu sangat susah, Mas Gatot. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah siap kantor PWM itu, Pak Sarwo ya, nanti Mas Gatot nanti akan ke sana. Saya pikir ini wujud rasa syukur itu. Di samping itu Bapak sekalian, maka kita rangkaikanlah dengan peletakan batu pertama Masjid Taqwa ini. Jadi kalau alhamdulillah ini Masjid Taqwa ini adalah di Desa Sidodadi ini. Dan langsung nanti Pak Gubernur meletakkan batu pertama. Dan dirangkai dengan menanam pohon 1000 pohon yang disumbangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kalau tak luasannya ini untuk ditanam kurang, maka rakyat yang butuh bibit itu nanti melapor. Kita bagi, masih ada. Jadi ada tanaman
buah, ada mangga harum manis yang produktif. Jadi artinya ini akan kita tebarkan sebagai satu kehidupan kalau ada tanam kehidupan. Bapak Gubernur yang kami banggakan, rasanya kami sangat berterima kasih dan senang sekali. Saya tahu persis sejak awal Pak Gubernur ini Mas Gatot yang luar biasa. Maka begitu tadi sampai ditelepon oleh protokol, saya sampaikan alhamdulillah. Rasa capek dan apa itu hilang semuanya. Alhamdulillah dengan kedatangan beliau. Tentangan itu. Dan saya berkeyakinan dengan datangnya Mas Gatot sebagai gubernur kita di pondok pesantren ini akan menjadi sejarah pondok pesantren modern baru akan berkembang di Sumatera Utara ini. Insya Allah. Sangat dekat dengan bandara, hanya 7 menit dari gerbang pintu bandara. Sebenarnya inspirasi membangun pesantren ini adalah memang dari istri tercinta Ernawati, Haja Ernawati dan juga Okon, yang kebetulan memang lahir di sini. Kemudian nenek itu menginfakkan ataupun mewakafkan tanahnya hibah kepada cucunya yang tercinta yang dipeliharanya mulai dari usia 5 tahun sampai besar. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini amal yang mengalir terus. Mas Gatot, saya mendorong saja semangat membangun pesantren itu dari istri saya, karena ilmunya ada sama beliau. Hanya Mas Kamalnya aja harus 100 kilo. Dan saya bangga Mas bahwa Putra Jawa ada keinginan yang luar biasa untuk membangun seperti ini. Karena tukang, ada saya yang membangun. Kenapa? Pak Subandi semalam melapor sama Pak Hatta Rajasa. Deli Serdang itu kualitas pendidikannya itu tertinggal. Lihat saja berapa yang lulus di USU, berapa yang lulus di UI, berapa lulus di ITB, IPB, UGM. Betul. Maka Pak Bandi kita doakan jadi gubernur, jadi bupati dulu. Mas Gatot harus lulus. Ini kita buat menjadi unggulan. Sekarang Mas Gatot, ini setiap ruangan yang 5 ini dan bahkan semuanya itu sangat terkait dengan IT. Dan saya siapkan seperti yang di Malaysia, itu setiap siswa nanti itu punya komputer sendiri. Jadi siswa tidak perlu lagi bawa buku-buku besar. Dan saya sudah ada kerjasama dengan salah satu lembaga di Malaysia dan akan menerapkan yang disebut dengan e-education. Dan kalau itu terwujud Mas, satu-satunya di Sumatera Utara. Nanti bapak-bapak sekalian, orang tua murid di Amerika misalnya, dia bisa perkembangan anaknya. Bagaimana hari ini prestasinya. Itu yang mau kita ciptakan. Kita tak perlu banyak-banyak siswanya, bahkan 10.000 tapi kualitasnya tidak. Islam ini harus kita SDM-nya kita bidangnya. Maka saya sangat senang sekali Pak Gubernur, kemudian Pak Ketua hadir. Kalau udah yang dua ini ibu, udahlah kita ketua aja nih, tok selesai. Jadi anak-anak sekalian, harapan saya belajar terus. Alhamdulillah Mas Gatot, di pesantren kita ini juga ada Polri Internasional Hafiz yang mengajar. Dan Hafiz yang juara 1 internasional. Jadi alhamdulillah juga sudah kita ada kerjasama dengan Turki, bukan keturunan kisaran. Turki. Nah, Turki itu ketika nanti anak-anak kita ini tamat, dia sudah hafal 15 juz dan langsung beasiswa gratis ke Turki. Itu sudah kerjasama dengan kita. Kecil memang,
sekolah kita yang baru, tapi visinya ke depan dan yang sudah kita lakukan ini insya Allah pelan-pelan kita. Maka banyak di sini ustadz sampaikan kepada masyarakat kita supaya ini kita manfaatkan. Dan alhamdulillah Mas Gatot, ini angkatan pertama itu kita berikan beasiswa, tidak ada bayar. Dan angkatan kedua ini Dunmas yang disampaikan istri kita tadi, ketika datang orang tuanya, Pak, saya mau bayar juga SPP, tapi apalah di pondok di Kato, uang tak ada. Udah. Saya bilang, Pak Kepala Sekolah, kalau ada yang gitu jujur, kita biasakan. Jadi alhamdulillah. Kenapa? Inilah Pak Ketua tadi udah keliling masuk ke belakang melihat Pak Kamal. Memang betul-betul ini persiapan ini akhirat, kata Pak Ketua. Ya Pak Ketua memang. Dan saya bilang Pak Ketua, kalau ada kebun 2000 hektar, siapkan tambah lagi 2 pesantren lagi Pak Ketua. Ini bagus untuk Sumatera Utara semua. Jadi akan lahir pesantren-pesantren unggulan yang memang kita kelola dengan benar, tidak seperti ya sekedar gitu saja. Saya pikir itu, apalagi ada di sini dari Kanwil Departemen Agama, kita mohon bimbingan nanti terkait dengan ini. Saya pikir demikian. Saya tahu persis Pak Gubernur kita ini mau menutup acara ASEAN Song 3. Jadi saya tidak memperkenalkan lagi. Sekali lagi, kami keluarga besar Pondok Pesantren ucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih besar-besarnya pada masyarakat dan semua ketua hadirin yang melaksanakannya pada hari ini. Kemudian akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang terhormat jajaran pengurus PW Aisyah Muhammadiyah, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara hadir bersama kita yang mewakili Pangdam. Dalam hal ini adalah Wadir Bintal Kodam 1 Bukit Barisan, yang terhormat Ustazah Ernawati MAG, Ketua Yayasan, dan yang terhormat para orang tua, para murid, para dewan guru, dan kita semua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Hari ini tentu kembali saya ingin mengajak saya dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di hari Minggu yang mestinya kalau dalam bahasa agamanya untuk syiar Islam mestinya kita mensosialisasikan bukan hari Minggu tapi hari Ahad, agar bersama-sama kita ingat untuk mentauhidkan Allah SWT. Di hari Ahad ini kita bertemu, berkumpul di sebuah acara yang sederhana tapi sangat strategis. Barangkali teman-teman khususnya dari pemuda Muhammadiyah, kalau ada atau remaja Muhammadiyah pasti tahu. Setahu saya salah satu program kaderisasi di jajaran kepemudaan dan remaja mahasiswa Muhammadiyah adalah yang kenal dengan Darul Arkom. Kalau kemudian Darul Arkom ini dikaitkan dengan sejarah awal
dari dakwah Islam Rasulullah SAW dulu juga adalah ketika dakwah dulu masih belum diterima secara masif di tengah masyarakat kafir Quraisy, itu dakwah caranya ngumpet-ngumpet di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Artinya yang ikut dalam kegiatan dakwah pengajian waktu itu sangat sedikit. Saya ingin memberikan spirit ini kepada Bang Kamal, kepada Ustazah Irnawati, bahwa biarlah acara yang kita hadiri kita sedikit, tetapi sebenarnya ini adalah sangat strategis. Tidak ada angka 1000, tidak ada angka 1.000.000, tidak ada angka 1 miliar kalau tidak dimulai dari start pertama adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan peradaban ini juga menjadi besar dan tumbuh berkembang juga karena pengakuan hanya uluhiyatillah, tentang keesaan, tentang ketauhidan kita kepada Allah SWT. Tauhidlah yang kemudian menginspirasi para masyarakat atau yang menginspirasi manusia yang menerima ajaran tauhid itu. Lalu kemudian Ibnu Battuta berjalan ke sana kemari, sampailah kemudian ke Indonesia, sampai ke Baros, kemudian di sana tersebar Islam pertama di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah kita mendapatkan hidayah Islam dari mata rantai yang panjang dari para dai yang sekali lagi dimulai dari hal yang sangat kecil. Posisi kita juga sangat strategis karena tadi diinformasikan tidak kurang atau hanya kurang lebih 7 km kita akan memasuki gerbang dunia. Karena Kuala Namu ini akan menjadi hub internasional. Bapak Ibu, kemarin ketika di acara groundbreaking Semanggi, maaf saya lupa apakah di Sumatera, bukan, kalau nggak salah di perlintasan IMTGT Indonesia, Malaysia, Thailand, tepatnya adalah kawasan Sumatera Utara, kemudian Malaysia, Thailand itu setiap harinya tidak kurang dari 60 juta pergerakan pesawat terbang. Maka dengan adanya Kuala Namu ini yang dari semua aspek lebih strategis, mudah-mudahan insya Allah kemudian akan menarik pergerakan pesawat terbang yang begitu besar itu tidak lagi ke Changi tapi kemudian ke Kuala Namu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ini harus ada sumber daya, dan dari semua sumber daya itu adalah yang paling pertama adalah sumber daya manusia. Dulu Jazirah Arab itu adalah sebuah kawasan yang tidak dilihat oleh peradaban. Ada peradaban besar pada waktu itu, Parsi dan Romawi. Jazirah Arab dianggap sebagai daerah terbelakang, kemudian tidak dilihat. Ini sekarang di Sidodadi, Ramunia ini desa Ramunia, Kecamatan Sidodadi, Kecamatan Beringin, desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, mungkin tidak dilihat oleh masyarakat di Serdang, mungkin tidak dilihat oleh Sumatera Utara, mungkin tidak dilihat oleh Indonesia, sebagaimana Jazirah Arab tidak dilihat oleh Parsi dan Romawi sebagai sebuah imperium besar pada waktu itu, karena dianggap tidak potensial. Tetapi kalau kemudian di sana disemaikan iman, di sana disemaikan takwa, lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jadi seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nanti dengan iman dan takwa itu rakyat Deli Serdang akan melihat ini, rakyat Sumatera Utara akan melihat ini, rakyat Indonesia akan dimulai dari
sesuatu yang pasti dan benar, yaitu tauhid. Dan dari yang kecil inilah kemudian mewarnai gerbang internasional sebagai Bandara Kuala Namu menjadi hub internasional. Untuk itu sekali lagi, tadi kami berseloroh di meja ini. Kenapa pesantren ini namanya Ulil Albab? Secara filosofis tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Irmawati. Tetapi secara jok seloroh barangkali karena ini yang mendirikan adalah kader Muhammadiyah, dan biasanya di akhir ceramah suka teman-teman kalau di NU dengan wamohul muwafiq ila aqwamit thoriq, kalau di Muhammadiyah kan biasanya fa'tabiru ya ulil albab, makanya mungkin ini namanya menjadi ulil albab. Tetapi yang jelas tadi bahwa ulil albab itu adalah sebuah kondisi kejiwaan, kondisi seseorang yang mengintegrasikan zikir dan fikir. Jadi adik-adik kami mengelola dunia tidak bisa dan tidak cukup dengan zikir. Al-Qopal, kelompok pulang yang kepala, la ilaha illallah, tidak cukup itu. Zikir perlu. Zikir la ilaha illallah disunahkan, sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Afdhalul dzikru la ilaha illallah, sangat perlu dan harus kita berzikir supaya tahu bahwa gubernur itu cuma 5 tahun, ya kan? Ketua DPRD mungkin bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, tapi tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Yang abadi itu tadi diingatkan, saya ingin mengkritik Ustazah Erna, beliau tidak jujur sama kita, mohon maaf dalam video. Emasnya lebih dari 100 kilo, kemudian katanya tidak punya emas itu. Mas Kamal ini lebih dari 100 kilo ini. Iya, ini tidak jujur ini, kan? Katanya tidak punya emas nih. Ini nggak bersyukur punya suami yang 100 kilo Mas Kamal ini. Iya, tapi benar. Jadi ibu-ibu, harta ini tidak ada, jabatan ini semu. Saya kemarin BBM kepada seseorang, tepuk tangan yang riuh rendah di luaran itu semu saja. Mungkin ibu-ibu ketika saya ceramah tepuk tangan itu semu. Yang hakiki dan abadi itu adalah ketika kemudian hati kita itminan, irina, tenang dalam naungan ridha Allah SWT. Dan itu dimulai dari diri, kemudian keluarga, terus menerus seperti itu. Ini semua dunia ini adalah, kemudian kalau Ahmad Albar, dunia ini adalah panggung sandiwara, cuma sandiwara saja dia. Maka ada yang, tapi juga kemudian penting dimaknai sandiwara itu. Sebuah pertunjukan teater sandiwara itu baru indah kalau kemudian pemainnya ikut skenario dari sutradara. Kalau kemudian pemainnya tidak ikut skenario dari sutradara, pemeran utama menjadi peran pembantu, pemeran pembantu menjadi peran utama, pertunjukan gagal. Maka saya ingin mengajak bahwa kita ini sebenarnya adalah cuman pemain saja. Ada sutradara yang maha sutradara adalah Allah SWT. Maka mari kita coba lihat apa sih sebenarnya peran yang diingatkan, yang disampaikan sutradara kepada kita. Perannya adalah peran ibadah dan peran khalifatullah fil ard. Peran menjadi hamba dan peran menjadi kemudian pemimpin bagi masyarakat. Kenapa kemudian hari ini, kalau dalam terminologi agama barangkali, kenapa sekarang masih terus ada musibah, ada bencana? Bukankah kemudian bencana-bencana itu seringkali terjadi karena kemaksiatan yang terjadi pada diri kita? Kalau kita maksiat diri, pertama bencananya hidup kita adalah goncang, tidak tenang. Itu bencana pertama. Lalu kalau kemudian bencananya dalam seterusnya lebih besar, maka akan bencana. Maka ibu, bapak, mari dengan adanya pesantren modern
ulil albab ini benar-benar mengingatkan peran kesejarahan kita, peran keberadaan kita dalam skenario sang maha sutradara kita, yaitu adalah Allah SWT, bahwa ada peran yang harus kita mainkan. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara tentu kami menyambut gembira. Terima kasih. Apalagi tadi disinggung-singgung tentang Deli Serdang. Mari kemudian apa yang menjadi slogan yang sekarang ada, program Deli Serdang cerdas, benar-benar menjadi sebuah cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, cerdas kejiwaannya, dan itulah sosok yang diingatkan oleh sang sutradara Allah SWT yang tadi diingatkan oleh Ustazah Ernawati di dalam surat Ali Imran ayat 190, bahwa ulul albab seperti itulah yang kita harapkan menjadi lahir dari pesantren ini, lahir di masyarakat ini, dan dengan itu mudah-mudahan insya Allah kita bersama membangun Sumatera Utara yang berdaya saing dan Sumatera Utara yang sejahtera. Harus dimulai dari kemudian manusia-manusia yang ulil albab, manusia-manusia yang cerdas intelektualnya, kejiwaannya, dan spiritualnya. Barangkali demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Sayyid Hadi Gatot Pujo Nugroho Utara, Kapolres Deli Serdang, kemudian dari Pangdam 1 Bukit Barisan untuk dapat bersama-sama meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Takwa sudah di Raimunah, Ramudia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mulai ya. Ya, Pak, ya. Ketua mulai ketua. Ayo, silakan. Lagi, udah semuanya bisa.
Pondok Pesantren Ulul Albab telah berkumpul unsur musbidah dan pejabat-pejabat tinggi Sumatera Utara dalam rangka pelantikan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Semoga Allah merahmati Bapak Gubernur, memurahkan rezeki dan kesehatan kepada Bapak Gubernur untuk memimpin Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Ya terakhir santri-santrinya. Ini adalah ya ini mereka adalah Bapak. Bu, mundur Bu, biar dapat yang lain. Mundur Bu. Mundur Bu, biar dapat semua. Mundur ya. Udah. Ibu mundur Bu. Ya. Oke. Ya, setelah ini kami undang Bapak Gatot beserta unsur musbidah pejabat tinggi Sumatera Utara untuk makan siang bersama. Iya. Dengan segala kekurangan tetap bertani. Ini Pak masalah soal tenaga kerja. Kan ini banyak putra daerah kita yang bisa kerja. Hindari perbuatan untuk dunia melulu. Ampun dan maafmu, mohon